Kita pantau ya situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ada rekan Felicia Amelinda. Amelinda, bagaimana pantauan di sana? Apakah puncak arus mudik akan terjadi hari ini atau malah sebaliknya? Ya, selamat pagi Putri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Lebaran ini tinggal menghitung hari, kira-kira tinggal 3 hari lagi pemirsa. Dan memang Lebaran ini atau Hari Raya Kemenangan bagi umat Islam ini pemirsa tidak hanya identik dengan baju baru pemirsa, tapi juga mudik atau pergi ke kampung halaman masing-masing untuk merayakan Hari Kemenangan ini bersama dengan orang-orang tersayang. Nah, saat ini saya sudah berada di Stasiun Pasar Senen pemirsa, dan bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa memang situasi Stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini terlihat cukup padat oleh para pemudik, yang mana ini tadi tidak sedikit juga banyak pemudik yang juga menginap di Stasiun Pasar Senen agar tidak tertinggal kereta api, khususnya untuk para pemudik yang menggunakan atau berpergian di kereta pagi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa dari Humas PT KAI Daup 1 Jakarta, yakni Iksvan Henry Wintoko, mengatakan bahwa dari periode mudik dari tanggal 21 Maret 2025 hingga nanti tanggal 11 April 2025 ini tercatat ada 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh dari PT KAI Daup 1 Jakarta, yakni dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir, yang mana untuk tingkat okupansinya ini sebanyak 69%. Dan rata-rata per hari perjalanan dari kereta api, dan untuk rata-rata perjalanan kereta api per harinya ini ada 84 perjalanan pemirsa. Dan saat ini saya juga nih pemirsa, mungkin kalau misalkan melakukan perjalanan mudik keluar kota ini menggunakan kereta api, pastinya pemirsa juga tidak asing dengan adanya pahlawan-pahlawan yang ada di stasiun yang menggunakan seragam, yakni para porter yang siap membawakan atau membantu Anda untuk membawakan barang-barang bawaan Anda ke dalam kereta api. Nah, sekarang saya mau coba ngobrol-ngobrol dengan porter atau pahlawan stasiun yang ada di sini. Selamat pagi, Pak. Ini aja Mbak ya? Boleh sebentar, Pak, mungkin. Ya, selamat pagi, Pak. Oke, ini kita cari lagi ya pemirsa untuk porter. Gimana kita bisa bertanya-tanya mengenai. Nah, pemirsa, mungkin karena situasinya juga cukup padat, kami juga akan mewawancarai atau bertanya-tanya sedikit dengan para pemudik yang berada di Stasiun Pasar Senen. Ini sudah bersama kami. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas. Oke, mungkin Mbaknya boleh kita sedikit ganggu ya untuk tanya-tanya. Ya, dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Emil. Mbak Emil, ini Mbak Emil mau mudik kemana, Mbak? Mau ke Purbalingga. Purbalingga. Purbalingga, berarti untuk keretanya nanti naik kereta apa, Mbak? Kereta apa, Mas? Sawah Kuning. Gajah Wong jam 7.55. Ini Mbak Emil sendiri mudik dengan siapa nih, Mbak? Sama keluarga. Iya. Emang ini udah menjadi tradisi tiap tahunnya atau baru tahun ini, Mbak? Setiap tahun pasti kita mudik. Mbak, berarti ini kan mudik bersama keluarga, berarti rumah ditinggal ya, Mbak ya. Nah, ini semua berarti keluarganya atau mungkin bareng teman juga atau seperti apa, Mbak? Semua keluarga. Ya. Mbak, ini kan mudik ini kan menjadi momen yang paling krusial ya, Mbak ya, untuk merayakan bersama keluarga gitu ya. Nah, kira-kira apa sih, Mbak, yang Mbak harapkan dan juga Mbak pengen tahu gitu, pengen rasakan di mudik tahun ini bersama keluarga? Pengen ya kebersamaan sama keluarga, pengen silaturahmi gitu. Ketemu sama keluarga yang jarang ketemu juga kan, silaturahmi lebih itu lagi. Nah, Mbak, kenapa pada perjalanan mudik ini memilih kereta, Mbak, sebagai transportasinya? Karena lebih mudah dan lebih cepat ya, karena kan kalau naik bis itu sekitar 8 jam gitu kan, kalau naik kereta cuma 5 jam, jadi lebih transportasi lebih nyaman. Iya. Apalagi Mbaknya juga ini ada adik
bayinya ya Mbak ya. Oke, Mbak ini kalau misalkan saya boleh tanya ini kira-kira pulangnya kapan Mbak? Apakah udah beli tiket pulang juga? Sudah, tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7, iya. Berarti Mbak, saya juga mau sedikit tanya nih Mbak. Kalau misalkan ini kan rumahnya ditinggal ya Mbak ya. Kira-kira kendaraan semua atau kayak perhiasan dan juga barang-barang berharga ini sudah disimpan dengan baik ya Mbak ya? Sudah disimpan dengan baik. Berarti untuk tips bagi para pemudik yang lain gitu Mbak, gimana sih caranya untuk menyimpan barang-barang atau juga memastikan bahwa rumah aman ditinggal gitu Mbak? Untuk tipsnya yang pertama itu kalau bisa nanti kita bilang ke RT kalau kita akan mudik. Dan yang kedua itu simpan atau perhiasan itu di tempat kayak lemari ada kunci 2 atau gembok gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Emil atas waktunya, terima kasih banyak Mas, selamat mudik dan juga hati-hati di jalan ya Mbak, Mas. Ya pemirsa, itu tadi sedikit wawancara dengan salah satu pemudik, saya saat ini juga akan mencari kembali para pemudik yang berada di stasiun Pasar Senen, kira-kira tujuannya kemana, kemudian juga kira-kira apa sih yang mereka bawa gitu untuk ke kampung halaman. Nah pemirsa, ya, Ibu selamat pagi Ibu, boleh ganggu waktunya sebentar? Ya, dengan Ibu siapa Bu? Bu Iis, Ibu Iis, ini Bu Iis mau mudik kemana nih Bu? mau ke Tasikmalaya. Dengan siapa Bu ini mudik kali ini? Keluarga, suami, adik, nanti ada lagi kakak, berempat lagi ada menyusul. Ini naik kereta apa Bu? Kalau Serayu. Ya, pukul 9:30. jam segini sudah berada di Soalnya supaya tidak telat. Ya, betul. Nah, Ibu ini apakah mudik ini sudah menjadi tradisi tiap tahunnya? Atau? Dulu iya lagi orang tua masih ada. Jadi sekarang karena dua-duanya udah nggak ada ya kadang-kadang kita pulang, kadang-kadang nggak. Jadi bebas gitu untuk pas orang tua udah nggak ada gitu. Kecuali kalau ada acara-acara keluarga kita selalu pulang. Nah, Ibu ini kalau boleh tahu kenapa lebih memilih kereta dibandingkan naik bis atau naik transportasi yang lain, Bu? Satu, mungkin kalau saya karena usia ya. Untuk kalau bis kan dorong-dorongan, harus berebut-berebut nih. Kalau kereta lebih nyaman kalau buat usia saya karena udah lansia gitu. Nah, Ibu berarti ini mudik dengan keluarga, rumah di Jakarta ditinggal ya, Bu ya. Kira-kira barang semua sudah aman ya, Bu ya untuk Insya Allah aman. Kira-kira ada Ya. Kira-kira ada tips nggak sih Bu gimana memastikan rumah yang ditinggal di Jakarta juga aman? Ya, pokoknya yang peralatan listrik ya terutama itu kita harus benar-benar safe banget tuh, harus aman lah, jangan ada yang masih TV stop kontaknya masih nempel di stop kontak, salur listrik gitu. Terus dan listrik juga lampunya ada yang nyala lah satu lah gitu. Jadi aman lah untuk yang ada urusan dengan listrik itu kita cabut-cabutin aja gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Iis atas waktunya. Selamat pergi ke kampung halaman, hati-hati di jalan ya Bu ya. Dan juga selamat berlebaran Ibu dengan keluarga. Ya pemirsa, itu dia tadi sedikit perbincangan dengan beberapa pemudik yang berada di stasiun Pasar Senen. Saya kembalikan lagi kepada Putri di studio. Baik, terima kasih Felicia Amelinda dari Stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada Iman Fajar di Jalan Layang MBZ dan juga Alvin Saputra di jalur Gentong Tasikmalaya. Kita masih akan kembali memantau ya di lokasi Anda. Terima kasih dan selamat bertugas rekan-rekan. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.